Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pagi ini kita sama-sama membahas tentang masalah kecurangan. Yang paling tahu kecurangan itu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui. Wallahu bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang dilakukan oleh setiap hambanya secara terinci. Jadi gerak-gerik kita, kebaikan kita, keburukan kita, semuanya adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Khabirun, Maha teliti di dalam melihatnya sedetil apapun, sampai dengan ke hati manusia, ke relung hati manusia. Apa yang diniatkan semuanya Allah tahu. Tidak ada semua pun yang terlewatkan, dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kita lakukan. Oleh karena itu kita berhati-hati di dalam melakukan suatu perbuatan. Dan oleh karena itu, siapa yang paling tahu tentang kecurangan seseorang hamba itu adalah Allah yang paling tahu. Yang kedua siapa? Adalah orang yang men-setting kecurangan, yang membuat rekayasa kecurangan itu, yang mengatur kecurangan. Dia tahu persis ya, bahwa dia telah melakukan satu rekayasa atau makar, ya, perbuatan kemungkaran untuk berbuat kecurangan dalam satu perbuatan. Maka oleh karena itu dialah yang paling tahu, ya, yang karena yang mengatur, yang menyiasati semuanya paling tahu itu bagaimana secara detail apa yang dirahasiakan, apa yang ditampakkan, apa yang dikoordinasikan, semuanya adalah mereka tahu karena mereka yang mengatur sebagai satu sutradara dalam pembuatan kecurangan itu. Yang ketiga adalah orang-orang yang mendukungnya. Orang-orang yang mendukungnya pasti itu tahu itu siapa yang melakukan kecurangan itu adalah para pendukungnya tahu itu. Dan itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang melakukan mendukung suatu perbuatan yang curang-girang oleh Allah Subhanahu wa taala, dia termasuk golongannya, ya. Dan Allah melarang itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ya, hendaklah kalian tolong menolong dalam hal ketakwaan, kebenaran, memberikan yang hak, ya, terhadap kebenaran-kebenaran yang menurut syariat Islam, yang menurut hukum-hukum positif yang direkayasa, yang dibuat oleh hamba-hambanya sebagai kesepakatan dalam hal bermuamalah. Itu adalah ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan dalam hal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah itu melarang wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Janganlah kalian tolong menolong terhadap perbuatan yang mengandung unsur dosa dan permusuhan. Jadi oleh karena itu, orang yang ketiga yang tahu tentang masalah perbuatan kecurangan itu adalah orang yang mendukung daripada perbuatan yang direkayasa oleh orang-orang yang melakukan kecurangan itu. Dia tahu persis itu. Maka bertobatlah juga, ya, bertobat. Yang keempat adalah yang paling tahu kecurangan adalah yang melakukan kecurangan itu, ya, sebagai praktisi kecurangan. Itu adalah orang yang paling tahu tentang kecurangan itu, dan dia adalah terus masuk dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala yang telah melakukan perbuatan kecurangan itu bagian daripada perbuatan kemaksiatan, mendolimi hak-hak orang lain, ya. Faktor disebabkan oleh apa saja itu banyak faktor pengaruhnya, ya. Faktor pengaruh yang jelas itu ada keterkaitan dengan masalah keimanan seseorang, ya, karena lebih menggadaikan urusan akhiratnya dengan urusan dunianya. Dan mereka pada dasarnya mereka itu tahu. Maka disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an,
Ya, jadi innal insana rabbih lakanut, sesungguhnya manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya dia tahu itu bahwa hal ini adalah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia melakukan perbuatan dosa, tahu itu semua. Syahid. Lalu kenapa dia melakukannya? Wa innahu li hubbil khairi lasadid. Karena dia terlalu mencintai dunia, ya, di dunia. Oleh karena itu, orang-orang yang ini karena apa? Sudah terpatri kecintaan terhadap masalah dunianya, sehingga menggadaikan kehidupan akhiratnya, padahal dunia itu dilewati hanya sebentar saja. Justru akhirat itu yang panjang. Nanti kita akan ditanam di alam barzah, ya, ditanam di alam barzah, dimasukkan liang lahat, ya. Itu perjalanan awal daripada perjalanan akhirat kita, ya, sampai dengan yaumul ba'as, sampai dengan hari dibangkitkan. Itu perjalanan semua, ya. Perjalanan di alam barzah itu juga sangat dipengaruhi oleh apa yang kita lakukan di dunia. Kalau kita dilakukan dunia banyak melakukan kezaliman, kemaksiatan, perbuatan, kemungkaran dan lain sebagainya, kekufuran, maka kita akan sengsara nanti di alam barzah, perjalanan kita di alam barzah itu. Ya, sampai dengan yaumul ba'as, kemudian nanti digiring, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul hisab. Kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki-kaki kita manusia itu nanti dia akan sanggup melangkahkan kaki kita, ya. Bahwa satu saat kita nanti dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. An umri fima afnahu. Umurmu kamu habiskan untuk apa? Ya. Umurmu akan dihabiskan untuk apa? Umur kita itu ditanya. Ya, kalau kita habiskan untuk perbuatan-perbuatan buruk, kita harus mempertanggungjawabkan itu. Wa anjasadi fi mablahu, tangan kita, ya, kaki kita, apalagi kalau hal masalah pencoblosan, kalau tangan kita dengan tangan yang curang atau merekayasa dalam suatu sistem, itu tangan kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita juga akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa anjasadi fi mablahu. Kemudian wa an ilmi madza amila fihi, ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ilmu itu kita lakukan dengan untuk hal yang baik, kita akan mendatangkan suatu kebaikan. Ya, didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala balasan kebaikan itu. Tapi kalau yang diberikan oleh Allah tentang ilmu kemudian dibuat untuk kemaksiatan, membuat untuk bagaimana rekayasa besar dalam mendolimi orang lain, ya, kecurangan orang lain, maka kita akan bertanggung jawab itu, ya, bertanggung jawab oleh itu. Ya, jadi wan ilmi madza amila fi, ya. Kemudian wa amali min aina kasabahu wa fi wada'ahu, harta kekayaan yang melimpah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu persatu itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dihisab oleh Allah. Min aina kasabahu wa fi wada'ahu, dari mana kamu cara mendapatkannya, ya. Kalau cara mendapatkan dengan cara kezaliman, kecurangan, haram, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertanggung jawab itu, ya. Wa amali min aina kasabahu wa fima wallahu, ya. Kemudian kami belanjakan untuk apa saja, itu semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hati-hati, kita hati-hati dalam beramal itu. Jadi kalau kita sadar melakukan kecurangan itu, ya, supaya perjalanan kematian kita setelah hidup kita di dunia ini tidak sengsara, tidak berat, ya, pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka segera wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Segera bertaubat. Bagaimana caranya bertaubat? Ya, agar dimaafkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah menyesali perbuatan-perbuatan yang pernah kita lakukan. Ingat bahwa kita berlaku curang itu adalah mendolimi orang lain, mengambil hak orang lain. Ya, itu adalah perbuatan yang perlu kita sesali kita. Karena itu kita telah berdosa besar kepada banyak orang, ya, berdosa besar. Maka cara tobat yang pertama adalah menyesali perbuatan itu. Yang kedua adalah berusaha untuk tidak mengulangi lagi dengan sungguh-sungguh, ya, ya, berulang tidak mengulangi lagi dengan perbuatan yang ini yang sungguh-sungguh. Itu adalah ciri-ciri orang taubat dan nasuha, ya.
Berikutnya adalah kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak istighfar, ya. Memperbanyak istighfar kepada Allah sehingga perbuatan-perbuatan kekurangan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun sendiri sebagai orang yang maksum, orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk dalam surganya, wa aimullah inni la astaghfirullah fi kulli yamin mi'ata marratin. Demi Allah, saya ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beristighfar paling tidak 100 kali dalam satu hari. Beristighfar kepada Allah, berbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian, sebelum hilangnya nyawa kita dalam jasad kita. Ya, berbanyak istighfar. Dan apabila masalah dosa ini berkaitan dengan Bani Adam, maka kembalikan hak-haknya, kemudian kita memohon maaf kepadanya, minta ridho kepadanya, ya, barulah itu Allah mau memaafkannya. Oleh karena itu, yang paling tahu kecurangan adalah diri kita sendiri, dan Allah Maha tahu apa yang kita lakukan. Maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya kematian kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.